Hai creative people. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke Italia. Wow, jauh ya. Di Italia ini kita akan melihat sebuah restoran dan boutique hotel bernama Locanda Rosa Rosae. Nah, bentuknya seperti ini nih guys. Cantik ya. Tempat ini bisa dibilang sangat romantis loh guys, karena banyak sekali lilin-lilin yang dipasang di restoran dan butik hotel ini. Tuh lihat, sangat cantik, romantis. Nah, Mbak Anis akan bercerita mengenai pengalaman kita meliput tempat ini. Bisa kalian lihat nih bagaimana tempat ini sangat menawan. Ada makanan dan minuman anggur, juga keju, juga ada olive oil, dan banyak sekali tempat yang membuat suasana menjadi sangat indah. Nah, ini kamarnya nih. Kamar yang berada di lantai atas terkesan rustik dan seperti kayak kita berada di tempo yang lalu ya. Dan mereka juga memiliki banyak bunga-bunga guys. Nih, ini adalah ruang makannya. Nah, ini kebetulan di sana saat saya sedang berada di sana. Oke, Mbak Anis akan langsung bercerita mengenai tempat ini ya. Kita lihat yuk. Let's go. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Anis Walsh di Creative with A&M. Kali ini lagi-lagi kita akan bercerita tentang pengalaman perjalanan kami. Dan cerita kali ini adalah di Italia. Pada saat itu kami datang dalam rangka bekerja untuk The Project Trans TV. Dan kita mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Salah satunya adalah Locanda Rosa Rosae. Tempat ini menarik sekali karena ini adalah sebuah guest house, bisa juga disebut charming hotel, yang terdiri hanya 4 kamar tidur dengan 4 private kamar mandi, lengkap dengan suasana rustiknya. Ini menarik sekali dan biasanya kalau ingin memesan tempat ini harus 4 bulan 5 bulan sebelumnya. Wow, penasaran kan? Locanda Rosa Rosae is a truly magical place in the Venetian countryside surrounded by natural beauty. This is unique guest house is so great with the rustic architecture and interior. Originally built as a watermill in 1570s. Jadi ownernya namanya Silvio dan Elisabetta Stefani. Mereka restored the building with natural and recycled materials and antiques they have collected during their travels through Morocco and France. Ini Elisabetta Stefani, the owner. Ini pada saat kita datang, kondisinya masih kosong karena pada saat itu memang belum ada acara. Tapi kita mendapat penjelasan yang luar biasa mengenai tempat ini. Elisabetta menunjukkan kepada kita ada ratusan lilin yang dipasang di sini pada saat setiap acara. Kemudian ada chandelier di tengah ruangan, mempercantik dan membuat suasana menjadi lebih romantis. Oke, ini posisi di ruangan sebelah kanan dan ini adalah saya duduk dengan Mbak Lina di posisi di tengah ruangan. Locanda Rosa Rosae ini bangunan yang diperbaiki oleh pemiliknya. Dan bangunan ini dikelilingi oleh bunga-bunga mawar. Makanya disebut namanya Locanda Rosa Rosae. Ini yang paling menarik. Bisa lihat ya. Ini adalah tempat cuci tangan, di mana di bagian atasnya ada banyak sekali perfume dan sabun. Lalu cuci tangannya di atas tanaman sehingga air yang sisa dari cuci tangan tadi akan jatuh ke bawah dan menyirami tanaman-tanaman di bawah sampai di tanaman-tanaman yang ada di bagian lantai. Jadi tidak membuang-buang air. Keren kan idenya? Oke, kita lanjut lihat yuk. Ini area tengahnya. Anda bisa lihat chandeliernya. Dan bagaimana suasananya pada saat ada acara di sana. Di sini semuanya memakai lilin dan lilinnya dihidupkan satu persatu dengan jumlah yang ratusan jumlahnya. Dan dipergunakan untuk acara-acara wedding atau traveler yang mau datang
only bed and breakfast, atau big event lainnya. Ini area bagian belakang, keren ya. Bagus banget. Oke, mungkin ada yang mau tahu di bagian mananya Italia sih. Jadi lokasinya adalah di Veneto's Green Countryside in the province of Treviso, just a few kilometer from Venice. Jadi kalau dari kota Venice itu kurang lebih 45 km. Jadi cuma sebentar ke sana. Nah, karena ini adalah bangunan tua, justru bisa menunjukkan kesederhanaan hidup masa lalu, ancient beauty di situ. Keren ya. Ini adalah bangunan yang dibangun di tahun 1570. Anda bisa lihat di sini bagaimana Elisabetta selalu memadupadankan makanan-makanan yang lezat ala Italia itu dengan tanaman-tanaman segar. Begitu masuk pun sama. Pada saat itu saya disambut oleh Elisabetta, kemudian kita melihat banyak sekali bunga-bunga cantik di depan rumah tersebut. Dan juga ada bahan-bahan vegetables juga di sana. Dan di sebelah kirinya ada dapur besar untuk memasak makanan Italia ini. Oke, selamat menikmati ya. Keren kan? Ini lilin beneran. Dan lilin ini dipasang satu persatu di seluruh ruangan. Sehingga lilin inilah yang membangun suasana menjadi lebih romantis, lebih hidup. Karena yang dipakai betul-betul lilin semuanya. Kemudian Anda bisa lihat bahwa di sini tidak hanya makanannya yang lezat disiapkan oleh Elisabetta, tetapi menjual juga view di area sekitar bangunan. Anda bisa lihat di bagian belakang, samping, hijau. Keren ya. Kita juga mengucapkan terima kasih dengan Mbak Lina. Mbak Lina yang mengantar kita pada saat itu. Apa sih yang di-offering dari tempat ini? Jadi this beauty guest house offer a taste of simple life. Jadi the simple life. Kemudian kelebihannya juga karena Elisabetta Stefani juga menyediakan untuk tamu-tamunya makanan-makanan, ada appetizers, ada main courses, ada desserts. Jadi memang di sini luar biasa. Semoga bisa memberikan inspirasi buat semua bahwa kita bisa loh memanfaatkan bangunan-bangunan yang rustik menjadi bagian dari pembangun suasana kalau kita mengadakan acara. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ini kamar mandinya. Jadi setiap kamar tidur memiliki private kamar mengadakan acara. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ini kamar mandinya. Jadi setiap kamar tidur memiliki private kamar mandi. Dan cahaya-cahaya kuning bisa membangun suasana menjadi lebih romantis. Dan barang-barang antik yang vintage juga bisa melengkapi dekorasi untuk ruangan-ruangan dan mempercantik suasana. Karena bangunan atau interior yang diberikan elemen-elemen tambahan akan membuat suasana menjadi lebih lengkap. Wah, selamat menikmati ya videonya. Oke, kita lihat sama-sama. Ini begitu masuk, Anda bayangkan romantis ya. Banyak bunga di situ. Wangi bunga di mana-mana. Ini dari belakang samping. Dan ini dari area belakang. Nah, di bagian belakang ini biasanya dipakai juga untuk party. Semuanya didekorasi. Dan pada saat itu saya bekerja, banyak bunga di situ, wangi bunga di mana-mana. Ini dari belakang samping.
Dan ini dari area belakang. Nah, di bagian belakang ini biasanya dipakai juga untuk party, semuanya didekorasi. Dan pada saat itu saya bekerja bersama teman-teman, ada Bang Theo, ada Maya, Echa, dan Mbak Lina. Kemudian ada Fahmi juga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Dan ini nih yang patut dicontoh, tempat cuci tangan dengan banyak parfum bagian atasnya. Lalu air cuci tangannya langsung untuk menyuburkan tanaman di bawahnya. Ini Mas Echa. Kemudian ini suasana pada saat kita di Itali. Ini pada saat saya di sana, jendelanya juga jendela yang masih betul-betul dari tahun 1500-an. Ada Bang Theo. Tuh. Oh ya, ada Ras juga di sini. Oke, semoga cerita sederhana perjalanan kami ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. So very cold. Where I don't know. The river just flows.